Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya di acara yang sangat luar biasa yang selalu kami bawakan untuk rekan trader setiap hari Rabu. Acara dunia kripto di mana kita akan melihat, kita akan coba membedah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Dan seperti biasa rekan trader, di minggu pertama bulan April, tepat tanggal 1 April, kita akan mencoba terus untuk melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Dan rekan trader, seperti biasa, sebelum kita masuk rekan trader ke pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu, alangkah baiknya kita lihat dulu apa yang terjadi pada aset yang sangat luar biasa ini selama 1 minggu yang telah berlalu. Nah, rekan trader, secara garis besar rekan trader, sebelum kita nanti masuk ke tema harian, tema harian. Sebelum kita masuk di tema kita minggu ini, kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ya selama 1 minggu. Sabar, saya balik ini dulu rekan trader. Nah, ini dia. Secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat, tema kita kali ini akan berbicara tentang geopolitik melemah, Bitcoin berpeluang untuk naik. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Kalau rekan trader lihat secara garis besar, kita bisa lihat bagaimana kronologis pergerakan Bitcoin dari tanggal 26 hingga tanggal 31 Maret yang lalu. Dan di sini kita bisa lihat rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa rentang pergerakan yang terjadi pada Bitcoin itu dia berada di seputaran level terendah di sekitaran 65.000 US dollar per satu Bitcoin, dan level tertinggi itu berada di sekitaran 71, jadi dari 65 sampai 71. Dan kita bisa lihat bahwa karakter pergerakan yang terjadi selama 1 minggu ini adalah lebih ke volatile sideway, jadi dia naik turun tajam tapi belum mengalami breakout. Dan menjadi faktor utama, faktor dominan pergerakan selama 1 minggu ini adalah yang pertama, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Yang kedua adalah expire option yang sangat besar, arus dari ETF dan aksi institusi, serta bagaimana sentimen global, sentimen makro global yang terjadi selama 1 minggu ini sehingga membuat Bitcoin ini dia bergerak sangat-sangat volatil dan sangat dinamis. Nah, dan rekan trader, untuk lebih jelasnya lagi rekan trader, kita bisa lihat ya di sini secara garis besar rekan trader bisa lihat pola pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Di sini sudah sangat jelas, kita mulai dari tanggal 26. Nah, ini udah kelihatan di sini nih, bagusnya di sini. Nah, dari tanggal 26 secara garis besar kalau rekan trader lihat Bitcoin ini dia bergerak walaupun sempat naik rekan trader hingga menuju level 71.000 ya. Tapi setelah itu dia langsung bergerak jatuh. Penyebabnya adalah bagaimana harapan meredanya konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika. Itu harapan yang sangat luar biasa rekan trader ya, di mana sentimen risk on mulai muncul di pasar global. Selain itu penyebab utama yaitu adalah bagaimana supply Bitcoin di exchange yang sangat rendah. Nah, ini dia rekan trader. Ini menunjukkan bahwa investor cenderung untuk hold. Ya, ceritanya investor cenderung untuk hold ya, tapi bukan untuk menjual. Jadi dia lebih menahan rekan trader bagaimana antisipasi terhadap expire option yang sangat besar. Nah, di sini secara garis besar kita lihat bahwa pasar masih tetap optimis tapi menahan napas yang sangat luar biasa, nunggu event yang sangat besar terjadi. Dilanjutnya pada tanggal 27 penurunan yang sangat tajam, rekan trader bisa lihat turun hingga level 66.000 rekan trader. Ya, jadi dia bergerak antara 66 sampai 68.000. Rekan trader bisa lihat pada hari berikutnya hari Kamis dia secara garis besar dia itu turun hingga level 65.000 rekan trader, dari posisi 69 ya 69 lah ya 69-an dia turun ke 65. Dan
kita bisa lihat bahwa penyebab utama adalah ya masih tetap expire option sebesar 14 miliar, di mana para market maker ini menekan harga menuju ke max pain ya, memicu volatilitas yang sangat ekstrim. Selain itu juga likuiditas yang terjadi sangat besar ya, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa geopolitik kembali lagi memburuk ya. Rencana pengerahan pasukan baru Amerika membuat bagaimana penekanan yang terjadi pada Bitcoin terjadi. Selain itu juga para investor kembali melakukan proses risk off ya, melarikan diri dari aset Bitcoin karena di saat seperti kayak gitu tidak terlalu aman untuk lebih berinvestasi di aset Bitcoin, rekan trader. Dan ETF outflow dan sentimen institusi mulai melemah. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kombinasi teknikal yang terjadi plus bagaimana fundamental makro membuat crash yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin pada tanggal 27. Sedangkan pada tanggal 28 dan tanggal 29 rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin perlahan namun pasti rebound ya. Dia mulai muncul kembali lagi, bullish mulai ada hingga menembus level 67.000 ya. Begitupun juga tanggal 29 ya. 29 benar-benar sangat sideways rekan trader. Kalau rekan trader lihat pergerakan terjadi pada tanggal 29 itu sangat sideways, dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa penyebabnya adalah pasar menyerap dampak dari expire option, ketidakpastian yang sangat tinggi, dan secara garis besar investor menunggu katalis yang baru. Jadi fase ini kita bisa bilang bahwa ini adalah fase cooling down setelah shock di mana Bitcoin turun hingga level ke-65, tapi setelah itu ada sedikit tenaga untuk dia mencoba naik lagi. Dan pada tanggal 30 Maret bagaimana Bitcoin kembali rebound ya. Dia rebound tapi secara garis besar ya bullish, tapi bullish ringan lah ya. Bullish tapi bullish ringan. Dan pada hari terakhir tanggal 31 kemarin secara garis besar Bitcoin mengalami proses stabilisasi ya. Arahnya lebih ke netral disebabkan karena harapan untuk gencatan senjata di Iran semakin terbuka lebar. ETF outflow juga ya masih seputaran 2,8 juta US dollar. Tekanan makro dalam hal ini suku bunga dan data ekonomi Amerika yang sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga secara garis besar kita lihat bahwa pasar itu mengalami kebingungan ya. Arahnya tidak tahu mau kemana ya. Tapi secara garis besar rekan trader lihat dia masih tetap mengalami penguatan yang sangat signifikan dan dia kembali lagi ke level 69. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Bitcoin ini, secara garis besar kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini terjadi ya, kalau kita lihat rekan trader, Bitcoin ini terjadi karena selama 1 minggu ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang sangat besar bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini adalah suatu pergerakan Bitcoin. Kita bisa ringkas bahwa volatilitas yang tinggi dalam fase konsolidasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya, faktor eksternal ya, waktu secara makro fundamental ya maupun geopolitik ya, dan faktor bukan fundamental dari kripto itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat secara garis besar range pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini, seperti yang telah diringkasan ini dibilang bahwa dia berada di sekitaran 65.000 hingga 71.000 dengan asumsi bahwa volatilitas sideways, dia naik turun tajam tapi belum ada pengaruh atau belum sampai ke situasi breakout. Sehingga kita bisa lihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin memang secara garis besar kalau kita lihat ya sangat datar lah ya rekan trader ya, sangat datar. Nah, ini yang menjadi pernyataan atau ini yang menjadi tema yang akan kita bicarakan ya, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, untuk tema kita minggu ini ya, ini saya ingin membawakan sebuah tema yang sangat menarik buat rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa tema yang coba saya angkat kali ini adalah tentang geopolitik melemah. Bitcoin mempunyai peluang yang sangat besar untuk naik. Nah, kenapa tema ini saya angkat rekan trader? Karena rekan trader
jujur aja bahwa Bitcoin ini sangat terpengaruh oleh perang. Semakin peperangan terjadi, semakin Bitcoin mengalami posisi pelemahan. Tapi apabila apa yang terjadi dalam hal ini Bitcoin, apabila situasi geopolitik semakin melemah, ya ini artinya memberikan arah yang baru untuk Bitcoin untuk coba kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi. Sehingga dari tema yang coba kita angkat, ya geopolitik melemah, Bitcoin berpeluang naik, ini tidak bisa dilepas dari kondisi perang yang ada di Timur Tengah. Apalagi pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa dalam jangka waktu 2 hingga 3 minggu mendatang, dia menyatakan bahwa perang ini bisa saja selesai. Ya, sehingga kalau kita lihat dari proses seperti kayak gini, ya pasar global dia lebih ya secara langsung lebih ke arah optimis atau risk on. Nah, di sini juga akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin, sehingga dampaknya seperti kayak gini ya sudah barang tentu kita bisa lihat dampak yang paling utama adalah saham-saham global itu kemungkinan besar dia akan naik, ya. Minyak kemungkinan akan turun dan Bitcoin kemungkinan besar juga akan naik, ya. Tapi naiknya itu tidak langsung luar biasa naik, tapi dia perlahan-lahan dia akan mengalami penguatan. Nah, sehingga kalau kita lihat pada hari ini secara garis besar mulai dari kemarin, ya pernyataan dia itu kemarin kalau kita lihat ya pada tanggal 31 kemarin Donald Trump menyatakan bahwa dia akan keluar dari perang, ya ceritanya dia akan keluar dari perang walaupun itu Selat Hormuz itu ceritanya dikuasai atau tidak dikuasai, kemungkinan dia akan keluar dari perang. Dan ditegaskan juga di hari ini dia menyatakan bahwa dalam 2-3 minggu kemungkinan besar misi di Timur Tengah sudah selesai. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa dampaknya gimana rekan trader terhadap pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Kalau memang ini terjadi, ya kita lihat di saat fase panas permulaan terjadinya perang, ya Bitcoin ini dia naik karena Bitcoin dianggap sebagai suatu aset safe haven. Sehingga pada awal konflik antara Iran dengan Amerika memuncak, sudah barang tentu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap minyak, inflasi global naik, ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga dari sini investor sudah barang tentu akan mencari tempat aman rekan trader. Sehingga kita bisa lihat pada awal-awal terjadinya konflik ini, ya pecahnya perang, Bitcoin itu sempat naik ke seputaran 75.000 ya di saat awal. Karena kita bisa lihat bahwa logika pasar secara garis besar ya sama seperti emas, dia akan mencari aset safe haven, mencari aset lindung, tapi ketidakpastian yang tinggi inilah yang membuat Bitcoin itu mulai mengalami pelemahan. Ya, karena secara garis besar Bitcoin itu dia bukan murni aset safe haven. Di saat pertama perang semakin liar, likuiditas global semakin mengetat, dan kita bisa lihat juga suku bunga tetap masih tinggi. Ya, kita tahu impact dari perang ini membuat situasi dunia ya berkecamuk. Dalam hal ini prediksi bahwa inflasi akan naik, sehingga dari sinilah hampir semua bank sentral lebih menahan suku bunganya, karena kita bisa lihat juga imbasnya itu suku bunga kembali naik lebih tinggi. Sehingga untuk bank sentral Amerika dia benar-benar memberikan kekuatan baru, dia menekan aset-aset lainnya, dolar naik dan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap aset-aset lainnya, ya misalnya juga Bitcoin rekan trader. Tapi setelah masuk, ya kalau tadi kan awal pembukaan perang, kemudian ketidakpastian yang terjadi, kita sekarang masuk di AC di mana deeskalasi ya, atau market ya melihat bahwa penurunan intensitas peperangan itu sudah mulai terjadi. Jadi market juga mulai berubah secara total. Dari sini kita bisa lihat bahwa sentimennya itu berubah dari fear ya, risk off, dia lebih ke risk on ya. Nah, dari risk off menjadi risk on, sehingga dampaknya yang sangat luar biasa itu ya volatilitas sedikit mengalami pelemahan, saham global naik, dan di sini bisa memicu untuk Bitcoin kembali lagi naik, walaupun secara garis besar naiknya itu tidak dahsyat ya, perlahan-lahan, sehingga analisa yang coba saya sampaikan bahwa sampai minggu depan Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk ya mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, di sini rekan trader kita bisa berasumsi bahwa kenapa bullish ini untuk Bitcoin, karena likuiditas kembali masuk ya. Di sini
Saat perang mereda biasanya itu uang kembali lagi ya, keluar dari aset safe haven karena ya sudah tidak ada ini lagi rekan trader ya, peperangan yang setidaknya udah mereda sehingga dia kembali mencoba masuk ke aset yang penuh dengan risiko. Dari aset safe haven karena perang udah selesai ya, dari aset safe haven dia akan mencoba ke aset yang penuh dengan risiko. Nah di sini ya Bitcoin target utama sehingga ada pengaruh yang sangat luar biasa. Kemungkinan untuk Bitcoin naik itu sangat luar biasa rekan trader. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa harga minyak itu sudah mulai turun. Artinya kalau minyak turun memberikan sedikit panduan bahwa minyak turun, inflasinya juga turun rekan trader. Kalau inflasinya turun ya setidaknya tekanan inflasi ini dia mulai berkurang sehingga memberikan peluang untuk suku bunga itu lebih rendah. Nah, ya, lebih rendah. Nah, dari sinilah memberikan tekanan terhadap dolar dan akan memberikan angin segar terhadap Bitcoin. Nah, oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat. Selain itu kita bisa lihat juga bahwa proses deeskalasi gini memberikan suatu peluang untuk the Fed ya berpotensi untuk melonggarkan suku bunga dengan aplikasi bahwa inflasi itu akan semakin turun, ekonomi semakin stabil sehingga ya the Fed tidak perlu agresif lagi rekan trader, tidak perlu hawkish lagi. Nah, sehingga kalau ini memang oke terjadi, ya Bitcoin peluang besar naik rekan trader. Nah, oleh karena itu kita lihat politik yang dilakukan oleh Donald Trump dengan menyatakan bahwa 2-3 minggu ini akan mencoba untuk keluar dari perang. Kalau memang itu terjadi, ya mau gimana lagi? Aduh, sampai kejedot saya. Mau gimana lagi rekan trader semuanya? Bitcoin punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, sehingga dari sini bagaimanakah prediksi yang coba kami sampaikan untuk rekan trader selama 1 minggu ke depan? Ini saking berapi-apinya sampai saya kejedot dengan mic saya ini. Waduh. Nah, peluang pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan kita bisa lihat bersama-sama. Dari analisa yang coba kita kembangkan ya, saya melihat bahwa Bitcoin ini untuk pergerakan menuju minggu depan masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Setidaknya asumsi saya menyatakan bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar masuk ke zona 70.000. Ya, lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saya bisa berasumsi, saya mencoba memperkirakan bahwa selama 1 minggu ke depan Bitcoin ini akan mencoba naik menuju level tertinggi maksimum di seputaran 71.020 US dollar per 1 Bitcoin. Dengan asumsi apabila dia menembus level 70.255, artinya dia peluang naik hingga level ketinggian maksimum di seputaran 71.020-an. Ya, kalau dia lewat dari 70.000 rekan trader ya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah dia ini masih bisa melemah? Ya sudah barang tentu masih bisa melemah juga karena secara garis besar perang ini belum bisa dikatakan selesai ya. Dalam hal misalnya Amerika boleh menyatakan bahwa dia keluar, tapi kita tidak tahu dengan Israel. Kalau Israel menyerang balik lagi akan pecah lagi rekan trader. Oleh karena itu, asumsi yang coba saya kembangkan adalah Bitcoin masih tetap mempunyai peluang untuk melemah dan prediksi saya kalaupun pelemahan dia akan mencoba sampai level 66.000 ya, adalah level yang paling terendah yang terjadi selama 1 minggu ke depan hingga tanggal 8 nanti rekan trader. Dengan asumsi apabila dia menembus level 66.969, artinya dia akan mencoba turun lebih dalam lagi tapi masih tetap berada dalam kawasan 66.000. Oleh karena itu 66.000 hingga 71.000 adalah batasan yang kemungkinan besar bisa dilalui oleh Bitcoin selama pergerakan 1 minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah kajian kita tentang Bitcoin minggu ini dengan tema yang sangat luar biasa bahwa geopolitik sedikit melemah, memberikan angin yang segar untuk Bitcoin
naik ke posisi yang lebih tinggi. Semoga kajian ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa-analisa kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.